Di kesempatan pagi hari ini semoga Anda semua sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Dan insya Allah saat lagi kita akan putarkan ya untuk Anda semua rekaman kajian kita Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustaz Hilmi Fajri Hafizahullah Ta'ala dengan judul atau masih melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi SAW bagian yang ketiga ya. Taib, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita putarkan. Kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih karangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang sifat salat Nabi SAW, yang sebelumnya telah kita bahas tentang rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, baik secara qauliyah ataupun secara fi'liyah. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang as-sujud. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa qala hafidhahullahu ta'ala, thumma yarfa'u ra'sahu qailan. Ketika seseorang sudah sujud, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih hafidhahullahu ta'ala, yakni sifat sujud Nabi alaihi salatu wassalam yaitu yastaqbilu bi'asabihi yadayhi wa rijlayil qiblah, menghadap ke arah kiblat jari jemari tangannya dan jari jemari kakinya, dan dirapatkan. Berbeda dengan ketika ruku. Kalau ketika ruku diregangkan, sedangkan ketika sujud dirapatkan. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian seseorang mengangkat kepalanya qailan Allahu Akbar,
dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan takbir di sini sebagaimana yang telah kita lewati dinamakan takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul intiqal? Takbiratul intiqal yaitu takbir yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu gerakan ke gerakan yang lain. Seseorang ketika dia sujud, kemudian bangkit dari sujud, itu bertakbir Allahu Akbar. Ini dinamakan dengan takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal dikatakan oleh Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih, itu takbir ketika dalam perjalanan ke suatu gerakan ke gerakan yang lain. Contohnya seseorang ketika ruku, ketika sujud, dia akan duduk bertakbir, maka dari perjalanan sujud ke duduk dia bertakbir. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Dari perjalanan ketika sujud ke duduk dia bertakbir Allahu Akbar. Ini semua takbiratul intiqal dilakukan dalam perjalanan. Bukan ketika sudah duduk baru takbir Allahu Akbar. Akan tetapi ketika dia sujud bangkit Allahu Akbar. Ini namakan takbiratul intiqal, berpindah satu takbir ke takbir yang lain. Wa qala hafizahullahu taala thumma yafrusu rijlahul yusra. Ini kaifiyah duduk di antara dua sujud. Dikatakan hafizahullahu taala thumma, kemudian yafrushu rijlahul yusra, menghamparkan kakinya yang kiri. Wa yajlisu 'alaiha, dan duduk di atasnya. Ini kaifiyah duduk di antara dua sujud. Wa yansibul yumna, wa yamsidul yumna, yaitu menegakkan kaki yang kanan, menegakkan kakinya yang kanan. Wa yad'u yadai ala fakhidai, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutupilah kesalahan-kesalahanku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, warzuqni, dan berilah rizki kepadaku. Ini doa ketika duduk di antara dua sujud. Ada doa yang lain yang lebih pendek, itu seseorang hanya mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli marratain. Itu juga jais, lebih pendek, Rabbighfirli, Rabbighfirli, atau dengan doa ini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dua-duanya jais. Qala hafizahullahu ta'ala thumma yukabbiru wa yasjud, kemudian bertakbir kembali. Ini juga sama, takbiratul intiqal. Wa yasjud, dan sujud. Wa yasna'u fi tsaniya mithla ma sana'a fil ula, dan mengerjakan yang kedua seperti dikerjakan pada yang pertama. Intinya sujud yang pertama, kedua, dua-duanya sama. Qala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat kepalanya mukabbiran, bertakbir. Wa yanhadu ala sadrihi qadamai, dan bertumpuan bagian depan telapak kaki, mu'tamidan ala rukbatai wa fakhidai. Mu'tamidan, dia berpegangan, ala rukbatai, yakni dengan bertelekan di atas
kedua lututnya dan pahanya. Ini kaifiyah ketika bangkit, yaitu yang termasuk dari sifat salat Nabi sallallahu wasallam, seseorang mengangkat tangan baru dia mengangkat tubuhnya, yakni bertelekan di rukbah dan pahanya. Nah, ini kaifiyah seseorang ketika bangkit yang sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang bisa mempraktekkan? Yakni bangkitnya itu kaifiyah ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepal kedua tangannya. Akan tetapi hadisnya sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Mengepal seperti bikin tepung seperti ini. Tapi yang rajih karena hadisnya lemah, seseorang membuka tangannya seperti ini. Thayyib. Thumma yarfa'u. Thayyib. Fa idza tatamma qa'iman akhadha fil qira'ah. Ketika seseorang sudah sempurna berdiri, akhadha fil qira'ah, memulai bacaan. Wa yusalli rak'ah ats-tsaniyah kal ula, salat rakaat yang kedua seperti pada rakaat yang pertama. Qala thumma yajlisu lit-tasyahhudil awwal muftarishan. Kemudian dia duduk litasyahud awal, melakukan tasyahud awal muftarishan. Muftarishan yaitu seseorang bersandarkan pada telapak kaki yang kiri. Ini seperti duduk di antara dua sujud. Nah, sedangkan tawarruk nanti kita akan kita bahas. Nah, kama yajlisu baina sajdatain, seperti seseorang duduk di antara dua sujud. Yad'u yadahul yumna ala fakhidhil yumna, meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan tangannya yang kiri di atas paha yang kiri. Wa yad'u ibhama yadihil yumna ala usba'ihil wusta kahayatil halaqah. Wa yadhur, meletakkan ibham yadihil yumna, ibham ibu jari yang kanan, nah, ala usba'ihil wusta, di atas yang di atas jari yang tengah. Nah, kahayatil halaqah, seperti bulat seperti ini. Nah, ini kaifiyah di dalam seseorang ketika tasyahud isyarah. Wa yushiru bi'asabihi sababah, dan mengisyaratkan dengan jari yang telunjuk. Tata cara kaifiyah seseorang ketika isyarah itu ada dua kaifiyah. Kaifiyah yang pertama yaitu di kepal semuanya, kemudian isyarah dengan jari telunjuk. Kaifiyah yang kedua yaitu ibu jari dan jari tengah seperti melingkar seperti ini. Nah, jari kelingking dan jari manis di kepal. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada 53. Namanya ini salasa wa khamsin, 53. Dikatakan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada salasa wa khamsin dalam hitungan Arab, bahwa salasah yaitu meletakkan jari ibu jari dengan jari tengah, ini salasah, mengepal jari kelingking dan jari manis, ini khamsin. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada salasa wa khamsin. Ini maksudnya salasa khamsin seperti ini, isyarah. Sehingga kaifiyah ketika isyarah ada dua, di kepal semuanya, ada juga di kaifiyah yang tadi salasa wa khamsin,
ibu jari dan jari tengah melingkar, dan dua-duanya jaiz. Dua-duanya jaiz dan dua-duanya hadisnya sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru bi isba'i sababah, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Naam. Wa yanzuru ilaiha, dan pandangan matanya itu melihat ke jari telunjuk. Ketika seseorang sholat, itu pandangannya ke arah sujud. Ketika dia tasyahud, mengalihkan pandangan ke sujud ke pandangan jari telunjuk ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Karena ini merupakan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhihi al-jilsah. Seseorang ketika dia bertasyahud, dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Ini tasyahudnya sebagaimana tasyahud hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. At-tahiyyatu lillah wa salawat wa thayyibat. Dan di sana ada tasyahud yang lain, itu tasyahud Ibnu Abbas. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul lillah, dan dua-duanya jaiz. Boleh kita untuk memakai tasyahud Ibnu Mas'ud sebagian dalam kitab, dan ini lebih sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh juga kita menggunakan tasyahudnya dalam hadis Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul lillah, dua-duanya jaiz. Hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhihi al-jilsah, dan Nabi alaihi salatu wasallam yukhaffif, meringankan duduk ini. Meringankan duduk ini yaitu tidak membaca salawat, sedangkan membaca salawat pada tasyahud al-akhir. Karena duduk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan membaca salawat pada tasyahud al-akhir. Thumma yanhadhu mukabbiran, kemudian bangkit bertakbir. Kemudian bangkit bertakbir dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Disunnahkan ketika sudah tasyahud awal untuk mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan itu disunnahkan di 4 tempat. Yang pertama ketika seseorang takbiratul ihram. Yang kedua ketika seseorang ruku. Yang ketiga ketika seseorang bangkit dari ruku. Yang keempat yaitu ketika selesai dari tasyahud awal akan melaksanakan rakaat yang ketiga, dia berdiri bertakbir mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis 3 tempat tadi, yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Umar dari hadis sahabatnya Ibnu Umar, muttafaqun alaih. Dan ketika tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal mengangkat ruku, sama juga dalam hadis Ibnu Umar di luar Bukhari dan Muslim, tapi hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih. Sehingga mengangkat tangan itu disunahkan di 4 tempat yang tadi disebutkan. Thumma yanhadhu mukabbiran fayusalli tsaniya war rabi'ah. Salat rakaat ketiga dan rakaat keempat yukhaffifuhuma anil ulayain, lebih pendek dari rakaat pertama dan rakaat yang kedua.
Kenapa lebih pendek? Dikatakan Syekh Shalih hafizahullah taala wa yaqra'u fihima bi Fatihatil kitab. Hanya membaca Al-Fatihahnya saja. Sebagaimana juga dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan surat hanya rakaat pertama dan kedua. Sedangkan rakaat ketiga, rakaat keempat itu hanya membaca Al-Fatihahnya saja. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Yakni yang lebih panjang rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kurang dari rakaat yang pertamanya lebih pendek. Sedangkan rakaat ketiga, rakaat keempat itu sama, panjang pendeknya sama. Qala hafizahullahu ta'ala thumma yajlisu fi tasyahhudihil al-akhir mutawarrikan. Kemudian seseorang duduk melaksanakan tasyahud al-akhir mutawarrikan. Ini namanya dengan duduk at-tawarruk. Dinamakan duduk tawarruk karena dia bersandarkan pada pangkal paha. Sedangkan iftirash duduk di atas kaki yang kiri. Dibuka, duduk di atas kaki yang kiri. Pantatnya duduk di atas kaki yang kiri. Sedangkan tawarruk, seseorang duduk di lantai bersandarkan dengan pangkal pahanya. Pantatnya langsung ke lantai, bersandarkan dengan pangkal pahanya. Ini dinamakan dengan tawarruk. Nah, yafrusu rijlahul yusra. Kaifiyahnya yaitu yafrusu, membentangkan kakinya yang kiri. Bi ayyaj'al dhahraha 'alal ard, bagian luarnya di atas lantai. Wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Wa yukhrija rijlahul yusra ala yaminihi, atau mengeluarkan kakinya yang kiri ke arah kanan. Wa yaj'ala al-yatai 'alal ard, dan pantatnya di atas lantai. Nah, kaifiyah tawarruk itu ada dua kaifiyah dan dua-duanya hadisnya sahih. Yang pertama tawarruk yang biasa kalian lakukan, yakni dibentangkan kaki kirinya duduk di lantai, bagian pantatnya, bagian kaki kirinya itu ke bawah. Kaifiyah yang kedua, bagian kaki kirinya ke atas, di tengah-tengah, antara betis dengan pahanya. Ini kaifiyah yang kedua. Dan kaifiyah yang kedua di sini jarang sekali orang mengerjakannya. Kalau yang pertama ma'ruf, kaki kirinya itu di bawah. Di bawah betul, di bawah kan? Kaifiyah yang kedua, kaki kirinya itu di tengah-tengah antara paha dengan betisnya dimasukkan. Emang kalau tidak biasa terasa sakit. Kalau tidak biasa terasa sakit. Tapi ini juga kaifiyah duduk tawarruk. Dan hadisnya sahih dari Nabi SAW, sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, au yukhrija rijlahul yusra, dikeluarkan kakinya yang kiri, yakni ke arah kanan lewat bawah betis yang kanan. Jadi dimasukkan. Tergambar tidak tawarruk yang kedua? Tergambar. Tawarruk yang pertama biasa, tawarruk yang kedua ke atasnya, di antara betis dan paha. Ini juga sunnah. Cuman kaifiyah yang kedua di sini jarang lakukan, memang rada sakit. Taib. Kalau yang tidak biasa lumayan cukup rada sakit. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala, thumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir. Kemudian seorang tasyahud al-akhir, wa huwa ka tasyahhudul awal, seperti tasyahud yang pertama. Wa yazidu alai Allahumma shalli ala Muhammad,
Kemudian dia menambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini kaifiyah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan menambah-nambah atau mengurangi. Sebagian orang menambah-nambah dengan lafaz sayyidina. Padahal para sahabat ketika bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bertasyahud kepada engkau ketika salat?" Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada tambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sebagaimana Rasulullah ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam. Qala wa yasta'idu billah min adabi jahannam. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab neraka api jahannam, wa min adabil qabr, dan juga azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan fitnah kehidupan, fitnah kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah masih ad-dajjal, wa yad'u bima warada anil ad'iyah fil kitabi was sunnah. Kemudian seseorang ketika tasyahud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min 4. Apabila kalian tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dalam riwayat yang lain, itu 5 perkara. 5 perkara, mahyanya 1, mamatnya 1. Sedangkan dalam hadis Abi Hurairah itu disatukan mahya wa mamat sehingga menjadi 4 perkara. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi mengatakan apabila kalian bertasyahud, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 4 perkara. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang diantaranya seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka api jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari adzabil kubur, azab kubur. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari min syarri fitnatil masih dajjal, kejelekan dari fitnahnya masih ad-dajjal. Dan isti'adzah di sini di sana terkandung di dalamnya 4 perkara yang seseorang meminta perlindungan kepada Allah, perkara yang besar. Yaitu seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka Jahannam. Jahannam adalah termasuk dari nama-nama neraka. Dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Ini dalil yang menunjukkan bahwa siksaan kubur ada. Karena Nabi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Dari siksa kubur. Dan juga hadis Ibnu Abbas yang lain ketika Nabi Rasulullah SAW melewati kuburan yang di sana ada 2 orang yang disiksa. Salah satunya dia tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Kemudian yang kedua adalah yamshi bin namimah, suka mengadu domba, disiksa di alam kuburnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Dan Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Wa qala
hafidhahullahu ta'ala thumma yusallim an yaminihi fayaqul assalamu alaikum warahmatullah wa an yasari kadhalik yabda'u assalam mutawajjihan ila al-qiblah wa yunhihi ma'a tamamil iltifat. Naam. Kemudian seseorang mengucapkan salam an yaminihi ke arah kanan, mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, dan ke sebelah kirinya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, memulai salam mutawajjihan ilal kiblat. Yani ketika seseorang tasyahud, melihat pandangannya ketika ke jari telunjuk, kita akan salam menghadap ke arah kiblat, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah. Dan ketika mengucapkan assalamualaikum, betul-betul mubalaghah sampai Nabi SAW terlihat pipinya oleh sahabat yang belakangnya. Yani dengan mubalaghah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan setengah, assalamualaikum warahmatullah, tapi mubalaghah seperti ini sampai terlihat pipi oleh yang di belakang. Fa idza sallama qala astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika sudah salam, qala Nabi SAW mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa hikmah seseorang ketika sudah salat mengucapkan astaghfirullah, 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 ketika ada khalal, kesalahan dalam salatnya yang tidak sengaja, tidak khusyuk atau kekurangan-kekurangan yang lainnya, kemudian ketika seseorang sudah selesai mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena seorang ketika dia istiqomah, maka iringilah istiqomahnya tadi dengan istighfar. Iringilah istiqomahnya tadi dengan istighfar. Ketika sholat betul-betul istiqomah, khusyuk, lain sebagainya, baca zikir-zikirnya, baca doa, lain sebagainya. Kemudian iringi dengan istighfar sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Karena hal ini yang disukai oleh Nabi SAW. Nabi sering mengulang-ulang bacaan zikir. Nabi SAW sering mengulang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dari tanda-tanda seseorang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulangi 3 kali. Nabi SAW ketika meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdoa 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nabi ketika berzikir diulangi-ulangi dengan zikir ini, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau dengan bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi berzikir 33 kali, diulangi terus. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, karena ini yang disukai oleh Nabi SAW. Kemudian seseorang membaca zikir, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, thumma yadhkurullah bima warada. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil yang datang dari Nabi SAW. Dan keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaannya bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan ketika sudah selesai salat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW mengatakan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walau kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan. Dosanya banyak seperti buih di lautan. Seseorang yang mengamalkan zikir ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara zikir di sini walaupun sunnah tapi mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Kebanyakan seorang ketika sudah selesai sholat ngelamun, ngobrol dengan temannya. Nah, sehingga yang kita lakukan ketika sudah selesai sholat berzikir sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW.
Dan berzikirnya di sini ketika mengucapkan subhanallah, 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 berzikirlah dengan tangan kanannya. Jangan mencampur dengan tangan kanan dengan tangan kiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi zikir dengan tangan kanan saja. Kenapa? Karena tangan kanan adalah tangan yang dilakukan dengan sesuatu yang baik-baik. Sehingga lakukan zikir dengan tangan kanan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada, yaitu dengan menyebutkan dan seperti ini, berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan lakukanlah ketika seorang berzikir dengan pelan-pelan. Lakukanlah dengan menghayati maknanya, tidak terburu-buru. Kadang ada orang yang berzikir terburu-buru sehingga seperti dia tidak berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir. Dan basahilah mulut ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillahi azza wa jalla. Senantiasa bibirmu itu basah dikarenakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslim, hadhil jumlah mukhtasarah fi sifatis shalah hasbu ma warada fin nusus. Wahai muslim, ini merupakan ringkasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang nasnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaika an tahtamma bi salatika ghayatul ihtimam. Sepatutnya engkau untuk tahdam, betul-betul memperhatikan salatmu ghayatul ihtimam, wa an takuna salatuka muttafiqan hasabal imkan ma'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah salatmu itu cocok sebagaimana salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampumu hasabal imkan. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alallahu lil jami' at-taufiq wal qabul. Subhanallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan menerima amal ibadah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah pendengarnya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan bersama ya tadi satu buah rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqh di pagi hari ini bersama Ustaz Helmi Fajri hafizahullah taala. Masih melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian yang ketiga ya. Masya Allah, semoga dari apa yang tadi telah kita ikuti sama-sama tentunya bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua ya, dan juga semoga bisa menjadi amal jariah juga bagi beliau hafizahullah taala. Dan insya Allah sajian acara berikutnya kita akan masuki indahnya pagi menyapa ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu selingan berikut ini. Oleh karena